Oke, selamat pagi semuanya. Kita sudah sampai ke hari kedua dalam rangkaian acara PyCon ID 2021, sesi pertama. Dan pagi hari ini saya akan bersama dengan pembicara yang luar biasa, yaitu Mas Cahyo, Kun Cahyo Setionugroho. Halo Mas Cahyo. Halo, halo. Oke, beliau ini adalah mahasiswa dari magister student dari Brawijaya University. Kemudian beliau juga adalah member dari Intelligent System Lab dan riset beliau fokusnya adalah on affective computing. Dan hari ini beliau akan menyampaikan materi terkait what makes bird special, study the emotion detection on text. Jadi mungkin teman-teman kadang kalau chat gitu suka bertanya-tanya ini kira-kira dia teksnya itu ekspresinya gimana, karena kan teks itu kan tidak bersuara gitu ya Mas ya. Oke, betul, Dan betul sekali. nah, BERT itu bisa dibilang sebuah metode yang spesial karena dia bisa memahami konteks ambigu dalam teks. Dan pada talks pada pagi hari ini akan membahas mengenai apa sih yang membuat BERT itu istimewa dan gimana sih cara kerjanya dengan implementasi sederhananya, yaitu untuk deteksi emosi dalam teks ya. Oke, nggak usah lama-lama ya, nanti takutnya teman-teman udah nggak sabar untuk mendengar talks pada pagi hari ini. Namun bagi teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa langsung drop pertanyaan di Hubilo chatnya. Nanti ada tim dari kami yang akan deliver pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh Mas Cahyo di sesi Q&A pada habis talks nanti. Mungkin kalau begitu kita langsung mulai saja. Oke, untuk Mas Cahyo, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Sa, dan selamat pagi teman-teman semua. Welcome to my talks. Jadi tadi sudah dimention oleh Mbak Elsa bahwa apa yang saya bawakan pada sesi kali ini berkaitan dengan apa yang sedang saya kerjakan saat ini. Jadi kurang lebih kita ada 40 menit. Saya akan membawakan sharing ilmu. Nanti sisanya kita bisa buat Q&A. Oke, ya tadi udah di-mention nama saya Cahyo. Saya adalah mahasiswa semester ketiga di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang. Dan kebetulan saya bergabung dan aktif di Laboratorium Sistem Cerdas, ya, di mana saya mengambil topik khusus di situ. Saya mengambil namanya bidang komputasi afektif. Ini mungkin di Indonesia jarang terdengar gitu ya. Tetapi pada intinya bidang ini nanti adalah bidang multidisipliner karena tidak hanya menggabungkan ilmu komputer saja, tapi juga dia memerlukan ilmu yang lain seperti ilmu psikologi, lalu ada ilmu linguistik dan sebagainya. Nah, apa yang saya bawakan pada siang ini itu merupakan apa yang saya kerjakan, yang setiap hari saya teliti, dan saya rasa kita bisa sharing pada kesempatan hari ini. Oke, sebelum saya masuk ke materi gitu ya, sekarang siapa yang tidak kenal Google gitu ya? Saya rasa hampir semua orang di semua umur ya, baik anak-anak, remaja, dewasa, tua itu pakai Google setiap hari tanpa kita sadari ya. Mau cari berita, mau cari gambar dan sebagainya. Nah, mungkin teman-teman tidak mengamati bahwa ada improvement yang luar biasa pada Google ya. Jadi improvement itu salah satunya adalah ketika Anda melakukan pencarian di situ. Ya, contohnya ketika Anda mencari sesuatu ya, atau misalnya mencari sebuah kalimat gitu ya, di contoh sebelah kiri ini, maka Google tuh langsung ngerti gitu ya, langsung mengerti. Oh, ini yang kan maksud gitu ya. Jadi kalau dulu kita harus menuliskan lengkap sampai akhir kalimat apa yang kita maksud. Kalau sekarang Google udah pinter gitu ya, udah pinter artinya ya seperti ini, dia bisa mengerti apa yang kira-kira kita maksud. Contoh berikutnya ketika kita menggunakan Google Translate ya. Contohnya ini saya tinggal di Malang, tapi saya menuliskan saya tinggal di Malang. Ada typo di situ. Nah, Google mengerti di situ.
dia berkata gitu ya, did you mean saya tinggal di Malang? Ya, artinya dia mengenali konteks, dia mengenali informasi apa yang akan kita sampaikan ke Google. Contoh lain misalnya Anda bisa mungkin kenal Siri, Alexa dan sebagainya. Itu contoh-contoh lain ketika menerapkan teknologi-teknologi NLP. Oke. Jadi outline saya pada hari ini, yang pertama saya akan membahas current state of the art di NLP. Jadi saya tidak jauh mundur ke belakang ya, saya tidak jauh mundur dalam era machine learning, tetapi saya coba kupas dikit ketika era deep learning gitu ya. Lalu yang kedua tadi yang disampaikan Mbak Elsa tadi, apa yang membuat BERT itu spesial dan dia mengevolusi NLP ya. Jadi dulu ya sebelum BERT muncul ini NLP itu seperti mati suri. Jadi orang-orang udah pada pindah ke bidang lain seperti computer vision dan sebagainya. Lalu ketika BERT muncul itu memberikan pencerahan bagi peneliti NLP. Wah, ternyata ada metode baru yang keren yang dia bisa lebih memahami konteks. Nah, lalu berikutnya bagaimana BERT itu melihat konteks? Ya, jadi nanti coba kita bahas dan saya tidak akan membahas terlalu matematis. Yang penting kita bahas tentang konsep secara garis besarnya saja. Lalu berikutnya kita coba fine tune BERT untuk domain deteksi emosi pada bahasa Indonesia. Oke, yang pertama, jadi ya ini gambarnya ilmu. Jadi kalau Anda pernah baca itu sebelum BERT itu ada namanya ilmu gitu ya. Jadi ilmu ini merupakan sebuah apa ya, suatu model yang digunakan untuk melihat suatu konteks dalam suatu kalimat. Ya, jadi masalah utama dalam NLP itu bahwa mesin itu atau komputer itu tidak bisa mengenali data selain numerik ya. Kemarin sempat disinggung oleh Mbak Galuh di sesi sebelumnya bahwa komputer tidak bisa mengenali data selain numerik. Nah, sedangkan dalam kita berkomunikasi sehari-hari ya, kita banyak menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat maupun ungkapan-ungkapan yang mungkin komputer itu tidak tahu. Nah, manusia itu juga belajar dari lingkungan ya. Jadi kalau kita urutkan dari kita mulai bayi lagi gitu ya, mulai bayi, lalu kita TK, SD, SMP, kuliah dan sebagainya, kita tuh terus belajar di situ. Jadi selain ada pengalaman juga lingkungan yang mensupport itu. Nah, goalnya adalah bagaimana membuat mesin atau komputer itu bisa belajar selayaknya manusia, gitu ya. Nah, word embedding itu sebuah konsep di mana dia adalah merupakan basic ketika kita menggunakan deep learning pada NLP. Ya, jadi sebelum deep learning kita mungkin kenal, Anda tahu mungkin ada pendekatan lain seperti Ngram, lalu ada back of word, ada FIDF dan sebagainya. Nah, pendekatan yang lama tadi itu merupakan pendekatan satu dimensi, gitu ya. Artinya dia bisa mengenali konteks, tetapi dia tidak jauh ke dalamnya. Nah, sedangkan kata-kata itu adalah simbolis dari semantik apa yang kita ungkapkan. Nah, jadi dia memiliki arti yang mungkin mungkin saja orang pun nggak tahu ya, mungkin maksud si A ini apa, si B aja nggak tahu ya, apalagi komputer gitu ya. Nah, jadi word embedding ini akan memetakan setiap kata. Jadi tugasnya adalah memetakan setiap kata dalam suatu dokumen. Dokumen ini bisa percakapan, bisa artikel dan sebagainya ke dalam ruang vektor. Ya. Jadi kalau dulu di machine learning ada back of word, ada ngram, di mana dia satu dimensi saja. Sekarang pada word embedding kita bisa menerapkan dengan ruang vektor yang sangat banyak, biasanya 50 sampai 300. Ya.
Nah, ada beberapa contoh, saya tidak akan menjelaskan lebih jauh. Jadi ada beberapa metode ketika menggunakan word embedding. Jadi misalnya pada tahun 2013 ada word2vec, lalu tahun 2014 ada Clove, lalu tahun 2016 ada Fasttek. Jadi intinya sama. Jadi bagaimana kita memetakan sebuah kata dalam suatu dokumen ke dalam ruang vektor. Nah, jadi kalau kita lihat ruang vektor seperti ini ya. Jadi kalau dulu gitu, kalau dulu ya, king dan queen, man and woman itu memiliki jarak vektor yang berbeda. Nah, sekarang pada pendekatan word embedding itu seharusnya kata-kata yang memiliki makna yang dekat itu memiliki jarak yang dekat juga. Jadi misalnya king and queen ini memiliki jarak yang dekat. Lalu misalnya kata kerja, misalnya swim and swam pada bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, sekarang kita ngomong limitasi pada word embedding. Ya, jadi masalah utamanya ada beberapa kata yang memiliki arti yang berbeda. Misalnya ada homonim atau polisemi. Ya, kalau homonim itu kata yang memiliki lafal dan ejaannya yang sama, tetapi berbeda maknanya. Kalau polisemi itu kata yang memiliki makna lebih dari satu. Nah, contohnya ini ya, ada dua kalimat yang berbeda. Cahyo bisa mengerjakan soal itu dan bisa ular itu sangat berbahaya. Gitu ya. Ada dua kata bisa. Gitu ya. Mungkin kalau manusia gitu ya, seseorang dapat dengan mudah mengenali, oh iya, yang dimaksud bisa pada kalimat satu itu adalah mampu, sedangkan bisa pada kalimat kedua itu adalah zat racun pada ular. Ya. Nah, word embedding tidak mengenali itu. Jadi antara kata bisa pada kalimat satu dan bisa pada kalimat dua itu dianggap sama vektornya. Nah, solusinya apa? Maka solusinya kita akan melatih representasi kontekstual dari sebuah korpus. Nah, jadi solusi ini akan menghasilkan seperti ini, gitu ya. Jadi dia akan menghasilkan suatu embedding yang berbeda. Jadi antara bisa pada kalimat satu dan bisa pada kalimat dua itu berbeda. Salah satu contoh, nah ini baru ilmu ya. Ini baru ilmu. Jadi ilmu yang dimaksud itu bukan yang kartun tadi, tapi ini gitu ya. Jadi ilmu ini dikenalkan tahun 2018 gitu ya. Jadi daripada kita menggunakan word embedding yang tetap, fixed vector gitu ya, maka ilmu itu akan melihat seluruh kalimat dulu. Jadi dia akan melihat, jadi istilahnya membaca seluruh kalimat dulu, baru dia memberikan bobot pada suatu kalimat itu. Nah, ilmu sendiri ini dia merupakan basicnya adalah LSTM, ya. LSTM itu adalah suatu jaringan saraf yang basicnya juga dari RNN atau Recurrent Neural Network, ya. Nah, jadi dia mencoba untuk membaca kalimat dari dua arah. Dua arah itu artinya dari kiri ke kanan atau dari awal ke akhir, lalu dari akhir ke awal, dari kanan ke depan, lalu baru dia digabungkan. Jadi meskipun dia dibilang dua arah, tetapi sebenarnya dia bukan dua arah yang sebenarnya, karena dia dilatih pada dua jaringan yang berbeda. Oke, sekarang kita BERT, ya kita masuk ke BERT gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang membuat BERT itu spesial gitu ya? Mungkin BERT ini menjadi salah satu tolak ukur kebangkitan bidang NLP pada deep learning gitu ya. Kalau dulu mungkin orang-orang masih berkutat pada apa namanya, berkutat pada algoritma machine learning, ya, mulai tahun 2017, 16, 17, 18 sampai sekarang. Saya mengamati bahwa algoritma machine learning standar seperti mungkin Anda tahu SVM atau misal Anda tahu KNN atau misal Naive Bayes itu sudah mulai ditinggalkan. Sekarang orang-orang sudah mulai, para peneliti maupun industri sudah mulai lari semua ke deep learning, ya. Jadi deep learning ini muncul karena juga era komputasi saat ini juga sudah mulai mumpuni ya gitu ya. Oke, jadi BERT
itu adalah suatu metode yang dia digagas oleh tim peneliti dari Google pada tahun 2018. Jadi BERT ini merupakan singkatan, ya. Jadi bidirectional encoder representation from transformer. Wah, ada transformer lagi gitu ya. Oke. Jadi BERT, ya. Kita masuk ke BERT. Jadi masalah pada ilmu gitu ya, masalah pada ilmu meskipun dia bisa mengenali konteks, dia bisa membaca dari kiri ke kanan atau dari awal ke akhir dan sebaliknya, tetapi dia tidak bisa benar-benar memahami konteks tersebut. Ya. Jadi mungkin Anda pernah mengamati gitu ya, mengamati bahwa dalam suatu kalimat apa yang kita bicarakan, apa yang kita tulis, antara kalimat satu dan kalimat dua itu memiliki hubungan. Ya, ini seperti yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya itu ya, ada hubungan yang erat antara kalimat satu dan kalimat dua. Nah, sedangkan ilmu tadi dia hanya mempelajari sendiri-sendiri dari kiri ke kanan ke kiri digabungkan. Jadi dia tidak benar-benar dua arah. Nah, lalu kenapa kok diperlukan yang dua arah gitu ya? Ya karena memang kita perlu memahami konteks gitu ya, bahwa kunci utama ketika kita mengerjakan NLP apapun, Anda mau sentiment analysis, Anda mau misalnya question answering dan sebagainya, yang pertama yang kita lakukan adalah bagaimana model kita itu mengenali konteks atau informasi apa yang terkandung pada suatu kalimat. Ya, nah, jadi pada BERT ini dia goalnya adalah bagaimana kata-kata tadi itu bisa melihat posisi mereka sendiri pada dalam satu kalimat. Nah, nanti kita lihat pada slide berikutnya. Nah, jadi ya saya sampaikan tadi bahwa BERT itu dia mengimprove dari ilmu. Jadi dia menggantikan di mana ilmu tadi menggunakan LSTM sebagai backbone atau jaringan utamanya. Pada BERT dia menggunakan transformer. Nanti kita bahas apa itu transformer. Ya. Dan BERT ini dia benar-benar dua arah. Jadi Anda bisa lihat di sini mungkin bentar. Nah, ini ya. Jadi kalau ilmu itu dia kalau ilmu dia betul dua arah, tetapi dia dilatih pada jaringan yang berbeda karena dia menggunakan dua backbone yang berbeda, baru digabungkan. Sedangkan BERT dia melatih dua arah dalam jaringan yang sama, jadi dia melatih sekaligus. Lalu perbedaannya lagi, kalau ilmu itu menggunakan LSTM, di mana LSTM itu merupakan suatu jaringan recurrent atau berurutan. Kalau BERT ini tidak menggunakan dan meninggalkan konsep tadi itu. Jadi dia langsung memasukkan semua konteks atau sequence kalimat ke dalam jaringannya. Oke, nanti kita lihat. Nah, lalu bagaimana kita melatih sebuah model BERT itu ya. Jadi BERT itu memiliki dua cara atau dua strategi dalam pelatihan. Ini yang BERT original ya. Jadi saya bilang yang original, yang asli. Yang pertama adalah MLM ya. Jadi MLM ini Mixed Language Model. Jadi tugasnya adalah kita akan menutupi beberapa kalimat. Lalu BERT kita paksa untuk memprediksi apa yang kita tutupi tadi, gitu ya. Jadi misalnya ini ada suatu input, ada suatu sequence. The man went to the Max 1, he bought a Max 2 of milk. Nah, tugas BERT adalah dia akan menebak apa sih yang ada di Max 1, apa sih yang ada di Max 2, gitu ya. Nah, ini juga sedikit tricky. Trikinya kenapa? Karena berapa persen yang kita gunakan, yang gunakan untuk menutupi kalimat ini berpengaruh kepada model dan komputasi yang kita gunakan. Jadi kalau pada paper aslinya, pada paper Devlin itu dia menggunakan
nilai K-nya 15% dari seluruh kalimat, gitu ya. Jadi kalau terlalu sedikit nilai K-nya, dia terlalu mahal untuk dilatih, ya. Kita ngapain melatih model yang sedikit itu ya, contohnya gitu. Lalu jika terlalu banyak kita menutupi kalimat dengan max tadi, maka kita akan kehilangan konteks. Ya, kita tidak bisa mengetahui konteks apa yang terkandung pada suatu kalimat. Oke, itu yang pertama, Max Language Model. Lalu berikutnya adalah NSP, ya, Next Sentence Prediction. Jadi tugas dari training ini adalah dia akan mempelajari hubungan antar kalimat. Jadi BERT akan memprediksi apakah kalimat A ini merupakan kalimat yang akan menghasilkan kalimat B. Seperti itu gampangnya. Jadi misalnya seperti ini, ada kalimat satu, the man went to the store. Lalu kalimat kedua, he bought a gallon of milk. Jadi BERT akan mencoba memprediksi apakah kalimat B ini merupakan kelanjutan dari kalimat A atau bukan. Itu ya. Jadi ada dua strategi dalam kita melatih BERT. Nah, sedangkan ada dua part atau dua bagian ketika kita menggunakan BERT. Ya, jadi yang pertama, tadi kita sudah tahu kita menggunakan pre-training, di mana ada dua metode di sini, ada Max Language Model dan Next Sentence Prediction. Nah, yang unik dari BERT ini adalah kita tidak memerlukan data yang berlabel. Oleh karena itu, dia disebut sebagai unsupervised training, karena kita tidak memerlukan data yang berlabel, gitu ya. Data ini bisa dari mana saja, dari Wikipedia, dari artikel, dari Twitter, tweet, atau dari sebagainya. Jadi bagian pertama ini, bagian pre-training ini akan menghasilkan suatu pre-train model. Nah, pre-train model ini dapat kita gunakan untuk melakukan fine tuning, gitu ya. Jadi fine tuning ini adalah kita akan meminjam, gitu ya, meminjam pre-train model tadi, bobot tadi, parameter-parameter apa yang sudah di training tadi kita pinjam, lalu kita training pada domain tertentu. Jadi misalnya ada klasifikasi teks, ada name entity recognition, ada question and answer, dan sebagainya. Jadi BERT ini memiliki dua bagian. Yang pertama adalah pre-training, di mana pre-training ini adalah merupakan unsupervised training. Lalu berikutnya ada supervised training. Nah, jadi karena dia merupakan sebuah metode yang mengadopsi transfer learning, wah itu apalagi transfer learning. Jadi transfer learning itu sebenarnya adalah sudah lama ada. Jadi kalau Anda mungkin sudah pernah dengar YOLO, ya. Jadi kita ada suatu model yang kita latih pada data yang besar, lalu kita pinjam model tadi, lalu kita gunakan untuk data yang spesifik. Itu namanya transfer learning, gitu ya. Jadi sama, BERT juga bisa digunakan untuk transfer learning tadi, karena ketika kita pre-training, kita akan menghasilkan suatu pre-train model. Jadi ada BERT money-nya di sini, artinya banyak sekali pre-train model yang sudah dikerjakan oleh orang. Jadi misalnya ada clinical BERT, ini untuk domain kesehatan, jadi dia dilatih pada data kesehatan mungkin. Lalu ada German BERT, di mana dia dilatih spesifik untuk bahasa Jerman. Lalu ada Skybird, di mana dia dilatih menggunakan bahasa saintifik dan sebagainya. Lalu apakah ada model BERT, pre-train model BERT yang dilatih khusus pada bahasa Indonesia? Jawabannya adalah ada. Nanti coba saya tunjukkan pada akhir slide ini. Oke. Nah, lalu kita masuk yang ketiga. Jadi tadi kita sudah mengenal konsep dari BERT secara garis besar ya, bahwa BERT itu merupakan model atau misalnya konsep di mana dia bisa mengenali konteks dalam suatu kalimat dengan secara baik. Ya. Jadi BERT ini merupakan
Jadi saya singgung di awal, BERT merupakan suatu network yang dia dibangun berdasarkan jaringan transformer. Jadi jangan heran gitu ya. Kalau tadi ada BERT, lalu sekarang ada transformer. Jadi jangan salah fokus pada Optimus Prime ini. Kita akan fokus pada transformernya saja gitu ya. Transformer ini merupakan juga suatu arsitektur yang dia dikenalkan sekitar tahun 2017 dalam paper yang judulnya kalau nggak salah Attention is All You Need. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan itu perhatian yang kamu butuhkan gitu ya. Jadi perhatian. Jadi apa yang dimaksud perhatian itu? Jadi perhatian ini adalah mekanisme pemberian bobot pada suatu kata. Gitu ya. Jadi kita akan memperhatikan kata-kata tersebut dalam suatu kalimat. Nah, jadi kita kenalan dulu dengan arsitektur transformer. Jadi di sebelah kanan ini merupakan arsitektur transformer. Jadi dia sebenarnya ada terdiri dari dua bagian, yaitu adalah bagian encoder, ini ya, bagian encoder. Lalu ada bagian decoder. Ini kalau BERT itu dia hanya menggunakan bagian encoder saja. Sedangkan kalau misalnya Anda pernah dengar OpenAI GPT itu dia menggunakan bagian dari decoder dari transformer. Jadi BERT itu dia mengadopsi arsitektur dari transformer yang dia tumpuk. Ya, jadi dia sudah tidak menggunakan jaringan LSTM lagi. Dia sudah meninggalkan suatu urutan dalam suatu sequence. Nah, sebagai gantinya dia menggunakan encoder yang ditumpuk. Jadi pada paper aslinya tumpukan ini ada 12 sama 24, di mana kalau 12 itu merupakan disebut dengan BERT base, lalu yang tumpukannya 24 itu disebut dengan BERT large. Itu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, kita coba sedikit. Jadi disclaimer dulu ya. Jadi apa yang saya numerik yang di sini, numerik yang ada di slide ini bukan aslinya. Jadi saya coba untuk istilahnya ngawur gitu ya. Jadi agar lebih mudah untuk memahaminya. Gitu ya. Jadi kita akan mencoba mengetahui apa masukan atau apa yang dibutuhkan BERT untuk mengolah suatu kata atau kalimat. Jadi ini adalah terminologi, ada sentence, ada sequence. Jadi sentence itu merupakan ya bisa suatu kalimat, tetapi juga tidak harus suatu kalimat. Sedangkan sequence itu merupakan urutan token yang akan dimasukkan ke dalam jaringan BERT. Jadi misalnya ada dua kalimat gitu ya, dua kalimat yang dipisahkan titik. Ini disebut sentence A, sentence B gitu ya. Sedangkan kalau sequence gabungan dari dua kalimat ini. Gitu. Nah, kita coba fokus ke gambar yang sebelah kanan ini ya. Nah, jadi misalnya ini ada suatu sentence, I love Python gitu ya. Lalu kita coba kita embeddingkan dulu ya. Jadi sebelumnya kita cacah menggunakan metode tokenisasi, di mana BERT itu menggunakan tokenisasi dari WordPiece. Jadi ada dua token baru di sini. Ya. Jadi ada CLS, ada SEP. Jadi CLS ini merupakan singkatan dari classifier. Kalau SEP ini merupakan separator. Jadi setiap sequence yang akan dimasukkan ke dalam jaringan BERT itu memerlukan dua token ini ditambahkan. Jadi CLS itu harus ada di awal kalimat, sedangkan separator ini digunakan untuk memisahkan kalimat. Nah, lalu berikutnya, jadi BERT itu input BERT, embedding BERT itu merupakan gabungan dari tiga elemen. Elemen yang pertama adalah token embedding. Jadi
Ini seperti yang saya sampaikan di awal bahwa sama seperti halnya word embedding. Jadi ini merupakan suatu representasi kata pada suatu kalimat. Lalu berikutnya ada segment embedding. Jadi segment embedding ini digunakan biasanya untuk tugas question and answering, di mana misalnya 0 ini menunjukkan pertanyaan, 1 ini menunjukkan jawaban. Lalu berikutnya ada embedding posisi, position embedding. Nah, kalau position embedding ini merupakan bagaimana suatu kata itu diletakkan pada suatu kalimat. Jadi letaknya kata pada suatu kalimat. Jadi misalnya CLS ini terletak pada posisi ke 0, lalu A ini terletak di posisi ke 1 dan seterusnya. Oke, setelah itu dari ketiga embedding ini kita akan menggabungkan. Kita akan menggabungkan baru dimasukkan ke jaringan BERT-nya. Oke, sekarang kita coba melihat bagaimana namanya self attention mechanism, mekanisme perhatian. Jadi kalau kita mundur sedikit, di sini ada namanya multi head attention, di mana multi head attention ini dia merupakan suatu self attention yang diulang-ulang gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, jadi mekanisme ini ada membutuhkan namanya query, key, and value matrix. Jadi jangan bingung dengan nama mereka. Jadi jangan bingung dengan istilah ini. Mereka dibuat secara general untuk mewakili masing-masing fungsi pada attention ini. Jadi ini contoh input yang akan dimasukkan ke BERT, input X. Jadi di mana satu baris ini menggambarkan satu kata gitu ya. Jadi ada X1 merupakan I, X2 merupakan love, X3 merupakan Python. Lalu dimensi matriks X ini biasanya adalah panjang kalimat dikalikan dimensi embeddingnya. Jadi kalau misalnya contoh ini ada 3 kalimat, misalnya kita menggunakan 300 embedding, maka 3 kali 300 embedding. Nah, lalu kita juga perlu namanya bobot di sini. Ada bobot baru, ada WHU, WK, sama WV. Jadi query, key, and value, di mana setiap input ini akan kita kalikan ke masing-masing bobot ini, sehingga menghasilkan matriks baru namanya query matrix, lalu ada key matrix sama value matrix. Oke, lalu setelah tadi kita kalikan, kita rumus ini ya. Sekarang kita akan coba dot product antara matriks Q dan matriks K. Mengapa? Jadi setiap kalimat ini menggambarkan kedekatan antara satu token dengan token yang lainnya. Ya, jadi di sini hasil ini kita bisa mengetahui bahwa kata A ini dia lebih memiliki kedekatan dengan kata I sendiri itu daripada love dan Python. Jadi ini ya. Jadi misalnya kita lihat ini ya. Jadi dari hasil dot product ini antara query matrix Q dan K itu akan menghasilkan seperti ini. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata kata A ini lebih dekat dengan kata I. Ya, jadi kenapa lebih dekat? Karena nilainya lebih besar daripada kata love and Python. Lalu misalnya lagi kata love. Kata love ini juga sama, dia lebih dekat dengan love daripada dengan kata I dan Python. Oke. Nah, lalu berikutnya adalah kita akan membagi hasil ini dengan akar kuadrat dari dimensi K. Kenapa? Ini tujuannya adalah untuk menstabilkan gradien, jadi tidak terlalu besar. Lalu berikutnya kita akan normalisasi menggunakan softmax function. Jadi softmax function ini tujuannya apa? Jadi kalau tadi
tadi kita udah ini ya, ini katakanlah sudah kita bagi seperti ini, lalu kita softmax. Jadi kita mencoba membuat dari semua ini menjadi ring antara 0 dan 1 agar lebih mudah. Oke, lalu berikutnya yang terakhir kita akan menghitung attention matrix Z dengan mengkalikan skor metrik. Jadi ini namanya skor metrik. Skor metrik dengan value metrik gitu ya. Jadi nanti hasilnya merupakan embedding dari bobot attention dari kata-kata I love Python. Ya. Nah, itu self attention. BERT itu menggunakan beberapa sekaligus multi attention. Jadi daripada kita menggunakan satu attention, kita bisa menggunakan tumpukan attention tadi. Jadi selain dia mengerti makna pada suatu kalimat itu, ini juga bisa mengetahui kemiripan antar kalimat yang lainnya, gitu ya. Nah, ini coba kita gambarkan. Jadi ada suatu library Python namanya Birdfish. Ini open source. Itu kita bisa melihat. Jadi tadi kan bingung ya. Kalau kita lihat tadi kan bingung. Kalau kita ini lebih mudah untuk kita gambarkan. Jadi yang pertama sebelah kiri ini merupakan attention head view. Ya, jadi warna ini, yang warna-warni ini merupakan hitnya, multi hitnya. Jadi kita lihat. Lalu berikutnya ada neuron view. Neuron view ini artinya kita bisa tahu kata mana yang berhubungan dengan kata mana. Jadi jika warnanya biru, itu artinya dia positif. Artinya positif itu dia berhubungan. Sedangkan kalau warnanya orange itu dia negatif. Sedangkan intensitas warna, jadi kecerahan warna itu menggambarkan besaran seberapa besar kata ini saling berkaitan. Itu ya. Oke, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu kita mencoba untuk menggunakan konsep BERT tadi untuk deteksi emosi pada bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi motivasinya kenapa sih? Jadi motivasi saya untuk mengapa kok mengangkat topik ini karena memang tadi benar yang dikatakan Mbak Elsa tadi di awal bahwa kita sering chat, kita sering menggunakan sosial media, kita sering berinteraksi. Di masa pandemi COVID apalagi, kita sudah jarang bertemu lagi dengan orang secara langsung. Kita lebih sering komunikasi lewat chat, sosial media. Nah, kita tidak tahu ya, apa emosi apa yang dirasakan oleh lawan bicara kita. Sehingga ini cenderung membuat suatu apa ya namanya miskomunikasi kadang-kadang ya. Jadi misalnya kalau kita ketemu langsung gitu ya, misalnya kita tahu dia sedang marah ke kita bisa apa nih gitu ya kalau langsung. Kalau chat kan nggak bisa ya. Ya dia bisa saja bilang hahaha ya, ketawa, tetapi aslinya dia marah atau misalnya dia sedih, itu bisa saja terjadi. Oke. Lalu apa yang kita butuhkan? Yang pertama ada dataset tentunya, lalu ada computing resources, ada code, lalu ada coffee ya. Karena kenapa coffee? Karena ya ketika kita mentrain, kita pre-train from scratch, artinya dari nol, itu memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi tidak bisa berjam-jam tapi bisa berhari-hari gitu ya. Jadi kita perlu santai sambil menunggu kode kita jalan. Lalu apa sih challenge-nya? Apa sih tantangannya ketika kita menggunakan atau kita mencoba untuk melatih BERT dari awal. Jadi yang pertama adalah need more data, more and more. Jadi kita perlu banyak sekali data. Ya. Meskipun tadi itu ketika pre-training merupakan mengadopsi konsep unsupervised training, artinya kita tidak memerlukan label, tapi sebaiknya kita menggunakan data yang cukup banyak. Kenapa? Karena
semakin banyak data yang digunakan dalam melatih model BERT, maka akan semakin banyak pula informasi atau konteks yang akan didapatkan oleh BERT tadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa sih challenge-nya? Kita perlu powerful computer resources. Jadi kalau sekarang kita sudah untungnya sekarang itu sudah ada beberapa perusahaan yang menyediakan GPU atau TPU secara gratis ya. Jadi kita sudah tidak bisa lagi metrain suatu model di laptop kita, kecuali Anda seorang sultan itu ya, sultan yang punya laptop yang super powerful di rumah, itu beda lagi ya. Jadi itu, dan biasanya komputer resource ini mahal. Ini akan berbanding lurus dengan biaya komputasi dan waktu komputasi yang kita akan gunakan. Jadi misalnya Anda ingin mencoba, Anda gunakan komputer resource yang besar misalnya, maka biaya Anda juga akan besar, gitu ya. Lalu the code ya, Anda bisa cek di sini, teman-teman bisa cek ada di GitHub. Jadi sebenarnya sudah ada semua, sudah open source oleh Google. Jadi yang pertama kita perlu membuat suatu pretrain data. Lalu kalau sudah, kita baru bisa jalankan pre-trainingnya. Jadi ya, ini ada beberapa parameter yang harus dikerjakan. Lalu ini framework mungkin ini framework yang tidak terlalu detail, tetapi saya coba untuk jelaskan. Jadi yang pertama kita perlu data Twitter. Ini fine tuning ya, ini untuk fine tuning. Jadi karena proses ini itu membutuhkan cukup biaya yang besar, maka kita bisa menggunakan pre-train model yang sudah tersedia, di mana pre-train model tadi itu merupakan proses dari fine tuning. Nah, jadi ini kita bisa mengumpulkan data dari Twitter atau misal dari SMS atau misal dari WA dan sebagainya, kita pre-processing, lalu kita tokenizer sama info formatting, lalu kita masukkan ke BERT, lalu kita classifier menggunakan softmax, baru kita tahu apa sih emosi dari teks tersebut. Jadi hampir sama, konteksnya hampir sama dengan klasifikasi teks pada umumnya. Cuman di sini titik beratnya adalah bagaimana kita membangun suatu pre-train model yang dia mampu memahami emosi-emosi penggunanya. Ya. Dan ini merupakan pre-train model yang sudah tersedia di Indonesia. Jadi yang pertama ada BERT Multilingual. Jadi paper aslinya dia sudah mempublish suatu model yang dimana dia dilatih menggunakan 104 bahasa dari Wikipedia DAM. Lalu berikutnya ada IndoBird. IndoBird ini dari Willy dan kawan-kawan. Dia menggunakan dataset tersendiri, namanya adalah Indo4B dataset. Jadi dia terdiri dari 250 juta kalimat. Lalu juga ada dengan model yang sama, namanya juga adalah IndoBird. Ini merupakan dari Koto tahun 2020 juga. Dia menggunakan korpus dari Wikipedia, lalu dia menggunakan artikel berita, lalu menggunakan artikel dari web corpus. Lalu yang terbaru yang saya tahu adalah IndoBird Tweet. Ini juga dari Koto tahun 2021. Selain dia menggunakan ini, dia menggunakan tweet pada Twitter untuk dilatih. Ya, jadi kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang beragam sekali, terlalu banyak bahasa slangnya atau bahasa gaul di masyarakat. Jadi semakin banyak kita mengumpulkan data untuk pre-train model, maka akan semakin baik pula model yang kita hasilkan. Nah, saat ini saya sedang mencoba akan pre-train
model dari awal. Saya mencoba kalau tadi ini cenderung ke tweet, kalau saya sekarang mencoba menggunakan selain dari Wikipedia, tweet, dan artikel berita, saya mencoba menambahkan dengan lirik lagu dan subtitle. Jadi kita tahu bahwa kadang-kadang lirik lagu itu memiliki makna yang dalam gitu ya, makna yang dalam, artinya lebih emosional daripada artikel berita. Selain itu juga saya menggunakan subtitle bahasa Indonesia, di mana eh, subtitle juga kadang-kadang memiliki bahasa slang yang cukup banyak. Oke, mungkin itu materi saya atau sharing saya. Slide dan kode bisa didapatkan di sini, link ini. Oke, mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Cahyo atas presentasinya, sangat luar biasa dan Oke, sangat menarik. Ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan saya berikan ke Mas Cahyo. Mungkin pertanyaan cukup panjang ini. oh cukup panjang. Iya, cukup panjang ini pertanyaannya. Oke, Oke, pertanyaannya dari Mas Rian. Jadi, yang ingin saya tanyakan, bagaimana ya justifikasi bahwa contextual embedding Elmo BERT lebih baik daripada word embedding fast text atau word to fact. Terus selanjutnya, karena kalau melihat dataset pretrain yang ada, itu kan seperti kurang berimbang. Tadi saya cek ukuran dataset pretrain fast text tidak sampai 40 M kata. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya lagi nih. waduh, Apakah berat. memang arsitekturnya yang bagus atau karena jumlah datanya ya? Nah, itu Saya perlu pertanyaan ngambil dari pulpen Mas. kayaknya ini ya. Oh ya, ini Oke, saya tampilkan yang pertama dulu aja, Mas. oke, baik. Oke, terima kasih Mas Rian. Jadi saya tidak menjustifikasi bahwa kontekstual apa namanya word embedding yang biasa, ilmu maupun apa dan sebagainya, LSTM itu lebih baik pada BERT itu ya. Tetapi gini, eh, BERT ini kenapa kok dia bisa evolve? Kenapa dia bisa mengevolusi? Gitu ya. Karena yang pertama tadi dia bisa melihat seluruh keseluruhan ya, keseluruhan konteks atau informasi dari suatu kalimat. Itu poinnya. Jadi gini, terkadang saya udah pernah coba ya. Saya udah pernah coba dulu itu saya pernah mencoba menggunakan LSTM biasa menggunakan BERT. Ternyata hasil LSTM itu lebih bagus, ya lebih bagus. Jadi kalau secara teori akurasinya lebih bagus gitu ya katakanlah. Tetapi setelah saya baca lagi ternyata ngawur konteksnya. Jadi ini saya gunakan untuk membangun generatif chatbot. Jadi sekitar 3 bulan lalu saya membantu anak skripsi S1 gitu ya. Dia sharing ke saya, Mas, saya membuat ini nih chatbot. Ya, saya mau pakai ilmu. Ya udah, saya mau pakai LSTM. Sudah silakan gitu ya. Ternyata ya lebih bagus. Tetapi ketika dicoba gitu ya, ada suatu inputan kalimat lalu suatu chatbot tadi menghasilkan kalimat B, ternyata tidak sesuai. Terus saya bilang, coba kamu ganti dengan BERT. Kamu gunakan pretrain model yang ada. Nah, meskipun akurasinya itu lebih kecil ya, lebih di bawah performanya, tetapi dia itu cenderung lebih masuk akal, logis gitu. Kalimat yang dihasilkan oleh chatbot. Jadi itu. Lalu dataset juga mempengaruhi. Jadi semakin banyak dataset tentunya ya, semakin banyak data yang kita masukkan ke jaringan kita, maka semakin banyak juga informasi kontekstual yang kita dapatkan pada suatu BERT. Jadi mengapa kok BERT itu cukup rakus data, atau misalnya GPT, atau misalnya apalagi ya, dan sebagainya itu cukup rakus data, karena dia mencoba untuk menangkap seluruh informasi yang ada pada suatu kalimat atau paragraf. Oke, mungkin itu Mas Rian jawaban saya. Oke, selanjutnya terkait Mas Rian tadi yang pertanyaan selanjutnya, oh ini, oh ya untuk yang ini mungkin udah masuk ke yang jawaban yang pertama tadi ya Mas ya, yang apakah Oh ya, memang arsitekturnya itu memang bagus iya, atau karena jumlahnya data gitu ya? iya. Jadi karena memang tadi ya, jadi karena Hmm. memang tadi dia benar-benar
dua arah. Jadi dia dilatih dua arah dalam satu jaringan yang sama. Kalau ilmu kan dia dilatih dua arah tetapi dengan jaringan yang berbeda. Itu sih. Oke, Oke. selanjutnya pertanyaan dari Felix VP Samosir. Bagaimana jika ingin melakukan fine tuning untuk BERT untuk text summarization dengan dataset sendiri? Oke, bisa. Ini pertanyaannya, ini bagaimana jika? Ya, jawabannya bisa, bisa. Jadi BERT ini tadi ya, karena dia suatu pre-train, dia sudah punya bobot itu ya, istilahnya bobot atau apa ya, parameter yang sudah dihasilkan oleh orang lain gitu ya. Lalu kita tinggal gunakan, kita comot gitu ya, kita pinjem, kita load ke kode kita, lalu kita bisa gunakan untuk apapun. Mau meringkas teks, mau ke chatbot kayak, atau mau tanya jawab, question answering, mau sentiment analysis, atau apapun itu bisa. Itu sih. Oke, ini selanjutnya dari Mas Felix ini juga ada pertanyaan, apakah lebih baik membuat pre-trained model sendiri dari scratch atau bisa menggunakan pre-trained model BERT lainnya yang udah ada? Nah, ini kalau Mas Felix ini juga ini apa yang saya rasakan, kegalauan saya selama beberapa bulan. Jadi ketika saya memulai project ini gitu ya, saya bingung menimbang. Kira-kira saya lebih baik menggunakan pre-trained model yang sudah ada atau saya mau training dari scratch gitu ya. Jadi gini, alasan kenapa saya mencoba membangun pre-train model dari nol ya. Karena tadi meskipun akurasinya tinggi gitu ya. Nanti Anda bisa cek, teman-teman bisa cek pada kode yang sudah di materi saya. Nanti Anda bisa menggunakan itu untuk data apapun. Nah, meskipun akurasi tinggi, tetapi informasi atau konteks yang dihasilkan itu kurang. Mungkin karena pretrain tadi itu tidak cukup untuk menampung seluruh informasi pada dataset tadi. Misalnya ini, saya sudah mencoba menggunakan 4 pretrain model yang sudah ada tadi. Jadi BERT multilingual, lalu BERT dari Willy, BERT dari Mas Koto, dan IndoBERT Tweet dari Mas Koto. Saya gunakan untuk sentimen analisis, gitu ya. Ternyata apa hasilnya? Ternyata IndoBird Tweet ini menghasilkan akurasi dan informasi yang lebih tinggi daripada ketiga model ini. Kenapa? Karena IndoBird Tweet itu dilatih menggunakan data Twitter yang banyak. Jadi lebih baik mana itu tergantung kebutuhan Anda. Misalnya Mas Felix mau mencoba return model yang dengan domain tertentu misalnya. Misalnya dengan apa ya misalnya? Misalnya apa ya? Kesehatan di Indonesia atau misalnya tentang tanya jawab apa ya? Dengan domain tertentu. Nah, dengan kita melatih model dari awal itu kita bisa menghasilkan suatu uh, representasi teks yang lebih baik daripada menggunakan pretend yang biasa. Tetapi pertanyaannya apakah pretend biasa tidak bisa digunakan? Ya bisa, tetap bisa. Tetapi mungkin hasilnya lebih baik ketika Anda menggunakan pretend model dari awal. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Mas Cahyo untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Waris. Ini sebenarnya ada 3 pertanyaan sih, cuman mungkin, saya tampilkan satu-satu dulu ya. Untuk Oke. riset di NLP di Indonesia, bagaimana ya Mas perkembangannya? Karena di Indonesia kan karya akan bahasa ya, bahasa daerah, bahasa gaul, bahkan mungkin kalau di Malang sendiri bahasanya beda juga ya Mas ya. Banyak Terus makanya. juga makanya itu. Selanjutnya, transfer training itu berarti melatih data dengan model yang sudah ada untuk menghasilkan model baru ya? Ada sampelnya kah? Seperti apa? Nah, itu mungkin pertanyaannya itu dulu sih, Mas. Jadi, terkait transfer Oke. training. Coba. Ini waktunya masih kurang berapa menit, Mbak ya? Coba saya Ini bukakan. masih masih mungkin ini sih, Mas, masih ada satu pertanyaan terakhir dari 2 pertanyaan terakhir dari Mas Wari dan Mas Mohari. Jadi mungkin kalau mau dijawab terlebih dahulu nggak apa-apa sih. Oke, coba saya bukakan mana nih ya. Oke. Saya mau share screen boleh ya? Jadi Boleh boleh. tadi pertanyaan sebelumnya apa tadi? Sorry.
Oke, kalau tadi Eee, kan ya ini ya terkait riset. bahasa Indonesia ya. Nah, terus ditanyakan transfer training itu berarti melatih data dengan model yang sudah ada untuk menghasilkan model baru ya, atau ada sampelnya kah gitu, seperti apa gitu? Iya, jadi saya jawab dulu yang mulai transfer learning. Jadi transfer learning ya gampangannya, kalau bahasa awamnya itu kita akan meminjam otak dari orang lain gitu ya. Jadi kita akan meminjam ilmu dari orang lain, kita gunakan untuk menjawab soal ini, gitu ya. Jadi itu sebenarnya sudah jauh dilakukan pada bidang computer vision. Jadi kalau teman-teman tahu ada YOLO itu ya, ada apa? YOLO computer vision deteksi objek itu kita sudah tinggal pakai aja, gitu ya. Kita tinggal pakai pretrainnya, kita ambil pretrainnya, lalu kita load ke kode kita mau deteksi apa, itu bisa. Sama halnya dengan BERT. Jadi BERT ini sebenarnya atau kawan-kawan BERT ini, transformer dan lainnya itu mengadopsi konsep dari computer vision. Ya, jadi kenapa tadi saya bilang NLP itu sempat mati suri? Sempat mati suri karena apa? Ya karena memang dulu karena berasa stuck model-model itu. Jadi nggak ada improvement sama sekali di pada bidang NLP. Baru ketika muncul transformer, muncul BERT, muncul GPT, muncul apalagi banyak sekali itu baru naik lagi. Nah, dengan tadi pertanyaan berikutnya di Indonesia. Ya, jadi Anda bisa gunakan riset ini untuk misalnya penelitian Anda atau proyek Anda. Ini coba saya share screen. Share. Tab. Nah, ini. Oke. Jadi ini ada orang gitu ya. Ini orang siapa nggak tahu nih Mas Wilson Wongso gitu ya. Dia itu ngetrain model di mana dia ngetrain model bahasa Jawa. Ya. Bahasa Jawa ini bisa ditrain ya. Jadi kalau misalnya Anda tinggal di daerah tertentu yang mungkin Anda ingin mengembangkan daerah Anda ingin membangun suatu chatbot yang bisa digunakan oleh masyarakat luas, Anda bisa train dari awal untuk bahasa tadi itu. Jadi ini contohnya ada. Jadi ya, ini contohnya dia ngetrain bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Nah, aku mangan sate ing Max bareng konco-konco. Nah, eh jadi bisa saja. Jadi sangat terbuka sekali. Saya rasa riset di NLP di Indonesia ini mulai naik daun. Jadi saya lihat beberapa topik tesis maupun topik skripsi itu sudah mulai bahas NLP, NLP, NLP dan NLP. Karena apa? Karena memang salah satu kunci AI itu adalah bahasa. Ya, karena kita sehari-hari menggunakan bahasa. Ya, kita berkomunikasi melalui bahasa. Itu sih. Mungkin itu Mbak Elsa. Oke, nah mungkin ini ada pertanyaan, 2 pertanyaan terakhir ya, pertanyaan singkat dari Mas Waris terkait, library Python yang mendukung NLP untuk bahasa Indonesia itu apa saja ya, Mas? Nah ini, Waduh. sama nanti ada satu pertanyaan terakhir dari Mas Moh Ari Nasihudin. Hmm, Itu, terima kasih Mas Cahyo atas penjelasannya. Mau tanya bagaimana implementasi BERT pada klasifikasi teks berita? Mengingat kalau tidak salah, BERT itu memiliki maksimum sequence. Nah gitu. Ini yang Oke, teman dulu. Library Python. Library Python di Indonesia. Sebentar, saya kalau nggak salah lupa. Tapi kalau kita ngomong library Python itu cukup banyak sekali ya. Lagi untuk NLP. Jadi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, ya mohon maaf. Tetapi eh, saya coba ini mana ya? Coba bentar. Nih, oke. Jadi eh, NLP sangat luas ya. Jadi tergantung Anda menggunakan apa itu. Misalnya text processing, Anda bisa menggunakan apa Gensim atau misalnya bisa menggunakan Fasttek. Dan saya rasa dari apa semua yang saya jelaskan tadi, mulai Word2Vec, Glow, Fasttek, BERT, lalu ada Transformer itu semua dari library-nya. Jadi ini pertanyaan dari Mas Waris ini juga saya bingung jawabnya karena library Python ini cukup banyak sekali. Jadi tinggal kita mau pakai apa. Dan NLP bahasa Indonesia juga bisa banyak. Anda mau klasifikasi teks atau mau sentimen analisis atau mau apa itu cukup banyak. Oke. Yang terakhir tadi Oke. Mbak.
The last question is dari Mas Moh Ari Nasihudin. Bagaimana implementasi BERT pada klasifikasi teks berita? Mengingat kalau tidak salah, BERT memiliki maksimum sequence. Oh iya, betul ya. Jadi mungkin Mas Mohari ini sudah pernah coba. Jadi betul. Jadi BERT itu memiliki maksimum sequence. Nah, ingat tadi saya jelaskan bahwa dimensi vektor yang akan kita masukkan ke BERT itu harus sama. Gitu ya. Ada dua cara. Yang pertama ada kita potong, jadi kita padding, atau kita truncate. Jadi misalnya kita menentukan bahwa dimensi sequence-nya adalah 300 token ya. Maka sequence yang lebih dari 300 akan kita potong. Kita padding. Kita truncate, sorry. Sedangkan sequence yang dia memiliki kurang dari 300 token akan kita input dengan padding. Nah, lalu pertanyaan adalah implementasi BERT pada klasifikasi teks berita. Ya, mohon maaf saya juga belum pernah coba menggunakan pada klasifikasi berita, tetapi seharusnya bisa. Bisa artinya apa? Kita set maksimum sequence-nya paling tinggi. Jadi kita dengan data yang akan kita uji, kita buat semacam statistik berapa rata-rata semua artikel berita yang kita gunakan. Baru kita padding atau kita truncate, baru dimasukkan ke jaringan BERT-nya. Itu sih saran saya. Oke, terima kasih Mas Cahyo atas jawaban dari untuk Q&A session pada siang hari ini. Mungkin untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan dan masih pengen diskusi sama Mas Cahyo, itu bisa nanti join ke room X the speakers for PyCon Pod 3. Nanti bisa ya diskusi sama Mas Cahyo atau mungkin bisa riset bareng gitu dan publikasi bareng juga. Nah, nanti bisa teman-teman bisa join ke sana dan jangan lupa untuk teman-teman untuk memberikan kata-kata untuk speaker untuk memberikan terima kasih kepada Mas Cahyo karena sudah memberikan materi pada siang hari ini. Oke, kalau begitu terima kasih Mas Cahyo untuk sharing session pada siang hari ini. Sangat menarik sekali untuk materinya terkait BERT tadi untuk ekspresi pada teks itu. Dan izinkan saya untuk menutup sesi untuk pada siang hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman, masih Mbak Elsa. Terima kasih.